Makam baka yang telah diuraikan sebelumnya menjelma sebagai gerbang menuju pengenalan kepada hakikat kehidupan, yaitu saat manusia tidak hanya menyatu dengan Allah dalam pandangan ruhaniah, tetapi juga menjadi manifestasi kasih sayangnya dalam kehidupan nyata. Pada makam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kekasihnya rasa basyirah yang melampaui penglihatan mata biasa, yaitu penglihatan dengan cahaya Allah. Seorang hamba yang telah mencapai derajat ini berada dalam makam al-musyahadah, yakni penyaksian langsung kepada hakikat wujud, di mana tidak lagi tampak selain Allah dalam segala sesuatu. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, aku menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangan yang dengannya ia memukul, dan kaki yang dengannya ia berjalan." Inilah maqam fana fil af'al, fana fil syifat, dan akhirnya fana fil dhat, lenyap dalam segala gerak, sifat, dan wujud selain Allah. Ketika seorang arif telah mencapai titik ini, maka baginya seluruh ciptaan bukan lagi wujud mandiri, tetapi bayang-bayang dari wujud hakiki. Ia tidak memandang gunung sebagai batu besar yang tinggi menjulang, melainkan sebagai ayat Allah tentang keagungan. Ia tidak melihat lautan sebagai air tak bertepi, melainkan sebagai cermin dari keluasan rahmat Allah. Bahkan dirinya sendiri tidak dilihat sebagai sosok berdiri di atas tanah, tetapi sebagai pancaran nurullah yang sedang diberi amanah menjalani kehidupan. Pandangan ini disebut dengan istilah syuhudul wahdah fil kasrah, yakni menyaksikan keesaan Allah dalam kemajemukan makhluk. Maka seluruh semesta baginya adalah tajalli, pernyataan diri Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliq, ul-bari', ul-musyawwiru, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Baginya nama-nama yang indah. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ilmu makrifat menyatakan bahwa manusia bukan sekadar hamba, tetapi cermin yang memantulkan wajah Allah. Dalam hadis yang sangat dikenal di kalangan sufi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urafa, fa khalaqtu al-khalqa liya'rifuni. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi, maka aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Maka tujuan penciptaan bukanlah semata peribadahan jasmani, tetapi pengenalan kepada Tuhan. Dan pengenalan ini hanya mungkin melalui perjalanan ruhani yang melintasi syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Dalam tingkatan makrifat, tidak ada lagi pemisahan antara hamba dan Tuhan, karena yang disembah dan yang menyembah adalah satu dalam kenyataan wujud. Namun ini bukan berarti hulul atau itihad secara fisik, melainkan kesatuan dalam penyaksian batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang telah dibukakan hijab-hijab kalbu. Hakikat dari makam musyahadah adalah ketersingkapan tabir-tabir zatiyah yang selama ini menutup mata batin manusia. Tabir-tabir itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Kesombongan, keakuan, kemalasan, cinta dunia, riya, sum'ah, dan segala bentuk penyakit hati. Maka mujahadah menjadi keharusan. Tidak ada jalan pintas menuju makrifat, selain kesungguhan dalam menyucikan diri dan melawan nafsu. Dalam surah Al-Syams ayat 9 dan 10 disebutkan, Qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Pembersihan jiwa ini tidak cukup dengan ilmu, tetapi harus melalui latihan, riyadah, uzlah, dan murakabah yang terus-menerus, hingga kalbu menjadi jernih dan pantas menerima tajalli ilahi. Dalam maqam ini pula, manusia mulai memahami rahasia dari ayat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Surah Fusilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, kebesaran, kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Maka seorang arif bukan hanya melihat ayat Allah di langit dan bumi, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Ia mengenali bahwa denyut jantungnya adalah zikir Allah, bahwa tarikan napasnya adalah pujian, bahwa seluruh darah dan tulangnya tidak pernah berhenti mengucapkan tasbih. Ia hidup dalam kesadaran penuh bahwa dirinya adalah ayat dari ayat-ayatnya. Inilah puncak dari ma'rifat al-nafs, mengenal diri dengan sebenar-benarnya pengenalan hingga sampai pada pengakuan total bahwa
La wujuda illallah. Syahadat pun berubah makna dalam makam ini. Ia bukan lagi sekadar dua kalimat yang diucapkan di lisan, tetapi menjadi keadaan ruh yang senantiasa dalam penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah bukan hanya pernyataan, tetapi penyatuan, bahwa tiada yang disembah selain Allah karena tiada yang wujud selain Dia, dan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cermin sempurna dari sifat-sifat ilahi yang menjadi jalan untuk menyaksikan Allah dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pembawa syariat, tetapi juga cahaya pembimbing ruhani dalam perjalanan makrifat. Sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnak syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'ithnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan penyeru kepada Allah dengan izinnya, serta cahaya yang menerangi. Maka pada hakikatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manifestasi dari Nurullah yang dijadikan perantara agar manusia dapat sampai kepada Tuhannya. Dalam tradisi Sufi, hal ini dikenal dengan istilah Al-Hakikah Al-Muhammadiyah atau Hakikat Muhammadiyah, yaitu esensi ruhani yang diciptakan pertama kali dari cahaya ilahi. Dari Nur Muhammad inilah seluruh semesta tercipta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku. Maka Nur Muhammad bukanlah jasad, tetapi cahaya kesadaran ilahi yang menjadi asal segala wujud. Siapa mengenal Nur Muhammad, ia mengenal dirinya, dan siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Perjalanan seorang hamba menuju pengenalan terhadap Tuhannya tidak akan pernah lengkap tanpa melewati makam tajalli ibadah, yakni makam di mana semua amal lahiriah tidak lagi menjadi rutinitas kosong, tetapi menjadi cermin dari pengalaman ruhani terdalam. Dalam makam ini, sholat tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban 5 kali sehari, melainkan menjadi mi'raj ruhani. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Asy-syalatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah tangga naiknya seorang mukmin menuju hadirat Allah. Dalam makam tajalli, ruku dan sujud bukanlah sekadar gerakan tubuh, tetapi gerakan kalbu yang sedang tunduk secara total kepada Al-Haq. Bahkan sebelum takbiratul ihram, seorang arif telah lenyap dari keakuannya. Ia berdiri dalam sholat bukan sebagai dirinya, tetapi sebagai pancaran Allah yang sedang berdiri dalam ibadah kepadanya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ayat 285, Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi, wa qalu sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalam pandangan makrifat, setiap ibadah adalah bentuk peneguhan dari la ilaha illallah. Zakat misalnya, bukan hanya penyerahan sebagian harta, tetapi manifestasi bahwa hakikatnya tidak ada yang memiliki selain Allah. Maka orang arif tidak pernah merasa memberi, karena dia tahu bahwa dia bukan pemilik, dan yang ia serahkan bukan dari dirinya. Ia hanyalah wasilah dari kehendak Allah yang sedang mengalirkan rezeki kepada orang lain. Demikian pula puasa, bukan sekadar menahan lapar, tetapi sebuah pengosongan diri dari segala hal selain Allah. Dalam keadaan lapar dan haus, ruh lebih ringan terangkat karena jasad dilemahkan, dan kesadaran kepada Allah menjadi lebih intens. Dalam hadis qudsi disebutkan, puasa itu milikku, dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Di balik ibadah lahir itu, tersembunyi lautan tajalli yang luas, tempat Allah memperlihatkan rahasia-rahasianya kepada hamba-hambanya yang tulus. Ibadah haji pun dalam makrifat bukan sekadar perjalanan ke Baitullah secara fisik, tetapi perjalanan kembali kepada Allah secara batin. Saat seorang arif mengenakan ihram, hakikatnya ia sedang menanggalkan seluruh sifat kemanusiaannya dan mengenakan pakaian tauhid. Ketika ia berlari antara Syafa dan Marwah, hakikatnya ia sedang mencari-cari wajah Tuhannya dalam kesadaran batin. Ketika ia wukuf di Arafah, disitulah tempat pengakuan dan pertemuan dengan Nurullah. Saat ia melempar jumrah, sejatinya ia sedang melempar segala bentuk nafsu dan godaan duniawi yang menghalangi perjalanannya kepada Allah. Maka bagi seorang arif, ibadah bukanlah seremonial, melainkan perjumpaan, bukan kewajiban semata, tetapi kenikmatan.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam tafsir Ma'rifat, kata liya'budun diartikan sebagai liya'rifun, yaitu agar mereka mengenalku. Pada titik ini, segala bentuk ibadah menjadi perwujudan dari zikir tertinggi. Karena itu, makam tajalli tidak bisa lepas dari makam zikir yang hakiki. Zikir yang bukan hanya diucap di lisan, tetapi mengalir dalam darah dan tulang, hadir dalam tidur dan terjaga. Seorang arif ketika berkata, Allah, Allah, bukan sekadar menyebut nama, tetapi sedang menyaksikan wujud yang Maha Esa di hadapan matanya yang batin. Setiap hela napas menjadi tasbih, setiap degup jantung menjadi tahmid, dan setiap pandangan menjadi tahlil. Inilah yang disebut sebagai zikir nafsi atau zikir sir, zikir yang tidak terucap namun mengguncang seluruh alam ruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, Afdalu zikr kafiyun wa afdalu rizq ma yakfi. Zikir yang paling utama adalah zikir yang tersembunyi, dan rezeki yang terbaik adalah yang mencukupi. Maka zikir dalam makrifat bukanlah yang terdengar keras, melainkan yang menetap dan bercahaya di dalam dada. Keutamaan zikir ini dijelaskan pula dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu, uzkurullaha zikran katsira, wasabihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Zikir ini adalah penyambung antara makhluk dan Khalik. Ia adalah tali ruhani yang tidak pernah terputus, sebab di dalamnya terdapat kehidupan ruh. Siapa yang senantiasa berzikir dengan hati yang sadar, maka ia akan hidup meskipun jasadnya mati. Dan siapa yang lalai dari zikir, maka sesungguhnya ia telah mati meskipun tubuhnya masih hidup. Sebagaimana dikatakan oleh para arif billah, adz-zikru ruhul qulub, faman la zikr lahu famait. Zikir adalah ruh hati, maka siapa yang tidak berzikir, ia adalah mayat. Dalam tajalli ibadah, Allah membuka tabir-tabir rahasianya secara perlahan. Hamba yang sabar dan istiqomah akan dibawa kepada makam ihsan, yaitu makam di mana ia beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Dan jika ia tidak mampu melihatnya, maka ia sadar bahwa Allah senantiasa melihat dirinya. Ini sesuai dengan hadis Jibril yang masyhur, Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka pada makam ini, seluruh kehidupan menjadi ibadah, bukan hanya yang ritual, tetapi juga pekerjaan, makan, tidur, bahkan diam dan gerak pun menjadi ibadah jika dilakukan dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Tidak ada ruang bagi kelalaian dalam kehidupan orang yang berada di makam tajalli, karena setiap ruang adalah ruang suci, dan setiap waktu adalah mihrab pengabdian. Seorang arif tidak lagi membedakan antara zikir dan pikir, antara ibadah dan pekerjaan, karena seluruh geraknya telah menjadi penyembahan. Ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu apa-apa, sehingga segala amalnya adalah milik Allah. Maka ketika ia bersujud, ia tidak merasa telah bersujud, karena hakikatnya yang sujud adalah Allah kepada dirinya sendiri dalam wujud sang hamba. Inilah maqam syuhud fi'lillah, penyaksian perbuatan Allah dalam seluruh perbuatan hamba. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 17, فَمَا قَتَلْتُمُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar.